Kalau saya melayani di jam 6 sore, saya begitu berkobar-kobar, ya, begitu semangat, ya, karena 8 tahun saya ada di sini. Dan saat ini saya ada di setengah 4, bukan berarti saya lupa dengan saudara semua. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membicarakan satu tema yang ditetapkan oleh gereja yang waktu kita memasuki tahun 2021, yaitu kita akan membicarakan mengenai be strong and courageous, ya, in Christ. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk itu mari kita membaca bagian firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini dari Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya tidak akan bacakan semua ayat, tetapi kita akan membaca ayat yang pertama, ayat yang ke-6, 7, dan ke-8 saja. Nanti bagian firman Tuhan yang lain kita akan baca ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, ya. Selanjutnya ayat yang ke-6, ya, kita lompatkan saja. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat indah sekali. Kenapa saya katakan sangat indah? Oleh karena kita melihat bagian demi bagian di dalam bagian firman Tuhan ini begitu jelas sekali sistematikanya. Ya, kalau kita perhatikan di Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ya. Jadi kita tahu bahwa Musa umurnya mencapai 120 tahun, ya. Ada yang mau mencapai umur 120 tahun? Sekarang jarang, ya. Apalagi ada virus corona seperti ini. Jarang mencapai segitu. Rata-rata 70, 80. Tapi Musa 120 tahun. Dan 120 tahun itu dibagi 3 bagian. 40 tahun dia berada di Mesir, ya. Dia diangkat oleh istri Firaun, Potifar, menjadi anak angkat. 40 tahun di padang gurun dia dilatih untuk mengembalakan kawanan domba. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang selama 420 tahun menjadi budak, dibawa keluar. Nah, saudara-saudara, yang menarik di sini di dalam bacaan kita, bagaimana bagian firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita, ya. Be strong and courageous, ya. For Christ, in Christ, ya. Itu kalau kita perhatikan
di dalam ayat yang ke-6, 7, dan ke-9, dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kata ayat yang ke-7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Firman Tuhan ini diulang-ulang. Karena Yosua melihat bagaimana 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel dengan segala macam kesulitan yang dialami. Musa luar biasa, saudara. Dalam pelayanannya selalu ditandai dengan mujizat Tuhan. Waktu keluar dari Mesir ada 10 tulah, ya. Belum tentu hamba Tuhan pelayanannya sekarang ini disertai dengan tanda-tanda ajaib. Banyak hamba Tuhan yang melayani tidak ada tanda-tanda ajaib, tapi Musa dia melayani dengan tanda-tanda ajaib. Bahkan dia bisa membelah laut Teberau, laut merah, ya, menjadi 2. Tidak hanya itu, saudara-saudara. Musa juga dia cerdas dan pintar. Kenapa? Karena pada waktu itu Mesir adalah negara kerajaan yang peradabannya paling maju. Dan Musa selama 40 tahun dia ada di Mesir. Makanya tidak heran kalau saudara pergi ke Mesir, ya, di Kairo itu ada piramid. Saudara, piramid itu disusun, ya, satu batu itu beratnya saudara-saudara, paling kecil itu 6 ton. Bagaimana, ya, berat 6 ton itu bisa disusun sehingga menjadi ribuan batu? Kalau bukan teknologinya maju, nggak mungkin. Jadi Musa hebat, dia pintar, karena dia belajar di kerajaan yang paling maju pada waktu itu. Dan tidak hanya itu saja, dia juga seorang pemimpin yang karismatis. Tetapi saudara, Yosua melihat selama 40 tahun bagaimana Musa begitu sangat berat memimpin bangsa Israel. Sehingga waktu Yosua tahu bahwa Musa telah mati dikatakan dan dia harus menggantikan. Kalau bisa sebenarnya dia menolak. Ya, dia menolak, saudara-saudara. Karena terlampau berat. Memimpin 1.200.000 orang di padang gurun. Ya. Bagaimana mempersiapkan makan dan minum setiap hari, saudara-saudara. Siapa di sini yang pernah ikut panitia Natal? Ngurus, ya, cuma 400-500 jemaat jam 6 sore saja. Harus, ya, tiap minggu kita minta untuk mendukung dana gereja. Ya, tidak. Tetapi ini 1.200.000 bagaimana mungkin? Semuanya tidak masuk akal. Dan Yosua kalau boleh dia menolak tugas itu, saudara. Sehingga Tuhan perlu mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena dia tahu betapa beratnya memimpin bangsa Israel. Kalau bisa dia tidak mau. Tapi ini karena pemilihan dari Tuhan, maka dia harus ambil tugas itu. Saudara, mungkin, saya ngap nih, ya, pakai ini ngap saya. Jadi saya mau putus napas ini. Jadi saya harus pakai ini. Resiko tanggung sendiri. Ya, yang jelas saya belum divaksin, saudara. Ya. Supaya saudara juga bisa lihat wajah saya. Ya. Nah, saudara, jadi sampai di mana tadi? Jadi Yosua tuh takut dia manusia normal sama seperti kita. Kita pun takut tidak. Mungkin beban yang dialami Yosua berbeda dengan kita, tapi kadarnya sama. Kita juga sama-sama takut, saudara. Siapa sini yang tidak punya rasa takut? Tidak normal. Pasti saudara punya rasa takut. Saya kemarin dapat informasi Indonesia ini
kedudukannya nomor 19 COVID-nya yang paling tertinggi di dunia. Nomor 3 di Asia. Nomor 1 di Asia Tenggara. Dan perawat dan dokter yang sudah meninggal, menurut Menteri Kesehatan, itu sudah 649. Bayangkan, perawat dan dokter yang tahu protokol kesehatan sudah 649 meninggal. Maka tidak heran, ya, rumah sakit penuh, kuburan susah, tidak heran. Kita mungkin saat ini menghadapi situasi juga yang menurut saya membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita galau, membuat kita gelisah. Itu baru urusan COVID, saudara-saudara. Belum urusan yang lain akibat dari COVID. Ya, di mana saya yakin di antara saudara mengalami kesulitan di dalam masalah ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang dagangannya sepi, ya. Masalah-masalah itu menghantui di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sudah terlampau sering mendengar pergumulan ini. Tetapi saudara-saudara, perkataan yang diucapkan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, itu bukan hanya ditujukan kepada Yosua, tapi juga ditujukan kepada kita yang hidup di zaman milenial ini. Ya, kalau saudara mau aman, tidak terkena COVID, cuma negara satu di dunia sekarang, ya, yang COVID-nya tidak ada. Saudara pergi ke Taiwan, tidak ada COVID-nya di sana. Ya, tapi siapa mau pergi ke sana? Saudara bisa bahasa Mandarin, ya. Nah, jadi maksud saya, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita saat ini, saudara, memang tidak mudah, ya, tidak gampang. Tetapi kita harus menjalani hidup ini. Tapi kita harus melakukan, ya, kehidupan kita. Lalu bagaimana, Pak, solusi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa seperti Yosua? Dan Yosua berhasil. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ayat yang ke-9 bagian terakhir dikatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, ya, tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai engkau, ya, dan dimanapun engkau pergi. Lalu ayat yang ke-8 bagian terakhir dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Nah, bagaimana mengubah? Sebentar lagi tanggal 12, kita semua, ya, orang Tionghoa pada Tionghi, ya. Menarik sekali, saudara. Dalam istilah, ya, dalam bahasa Mandarin, itu kata krisis, saudara, itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama itu ancaman. Arti yang kedua bukan ancaman, tapi kesempatan. Nah, bagaimana kita mengubah ancaman yang kita alami itu menjadi satu kesempatan, menjadi satu peluang. Saudara, dulu saya cita-cita, ya, karena saya dari lulus, ya, kira-kira umur 25, itu bekerja setiap hari, bangun pagi, ya, berangkat pagi, pulang malam. Saya bercita-cita, kalau boleh Tuhan, ya, saya bisa menikmati hari-hari bersama keluarga. Benar, saudara. Ya, dengan COVID ini kan lockdown, gak boleh kemana-mana. Jadi saya sama keluarga. Jadi saya nikmati waktu-waktu bersama keluarga, walaupun dalam kondisi terpaksa. Tetapi intinya, saudara-saudara, kita melihat ancaman-ancaman yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu dijadikan kesempatan. Kesempatan untuk kita dikatakan berhasil dan kita beruntung. Ya.
banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang saya baca dan saya dengar dari media. Ada seorang yang dia di PHK di dalam pekerjaannya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena dia punya hobi piara ikan cupang, ya, piara ikan cupang, saudara, dia usaha ikan cupang. Dan ternyata omsetnya luar biasa. 1 bulan dia bisa untung 18 juta sampai 20 juta. Dia bisa menemukan solusi. Dia bisa menemukan cara, kalau andai kata tidak ada COVID, mungkin dia akan menjadi karyawan terus. Ya, masih banyak kita melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung dalam kondisi seperti ini. Masalahnya, saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita terlalu mengasihi diri sendiri. Masalahnya terkadang kita tidak terbuka pikiran kita. Karena apa? Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan kehebatan kita sendiri. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Itu masalahnya, saudara. Tetapi kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yosua, bagaimana dia berhasil, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, saudara, ya, ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan, dan engkau seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, ya, kepada orang Israel. Lalu di dalam ayat yang dikatakan ayat yang kelima, ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai engkau. Dan itu diulang lagi, saudara, di ayat yang ke-9, aku menyertai engkau. Saya ingat tanggal 20 saya khotbah Natal di sini tentang apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Siapa itu Allah Immanuel? Saudara bisa dengar khotbah saya lagi. Kita tidak mungkin berhasil, kita tidak mungkin beruntung kalau Allah yang Immanuel itu tidak beserta dengan kita. Amin. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, bukan masuk ke kanan, keluar ke kiri. Bukan hanya enak untuk didengar, tetapi bagaimana firman Tuhan itu yang kita dengar. Bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kenapa disebut dengan Allah yang Immanuel? Karena dia Allah pencipta yang menjadi ciptaan, karena dia Allah yang tidak terbatas mau membatasi diri, karena dia Allah yang ajaib, dia beserta dengan kita. Sehingga kita berhasil, kita beruntung karena Allah yang Immanuel. Pertanyaan saya sekarang, apakah Allah yang Immanuel itu sudah memimpin hidup saudara sampai tanggal 31 Januari 2021 ini? Amin, saudara-saudara. Saya yakin jemaat jam 6 sore sudah memiliki Allah yang Immanuel. Ibu Yani tadi bersaksi, ya, bagaimana sakitnya itu bukan sakit main-main, saudara. Itu sakit berat. Tidak semua orang sanggup, ya, menerima beban sakit yang diderita. Maaf Ibu ya, stadium 3. Biasanya orang-orang stadium 2 saja sudah oleng, saudara. Sudah oleng. Ya, saya begitu banyak melihat orang sudah oleng stadium 2. Ini stadium 3 masih bisa memimpin, membawa kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin Allah yang Immanuel bersama dengan Ibu Yani. Bukan kepada Ibu Yani saja, tapi kepada semua kita di sini. Ya, Allah beserta kita. Wah, Pak Wasis berbicara teori. Tidak, saya katakan. Saya tidak berbicara teori.
Tuhan itu hanya sejauh doa. Saudara, kalau saudara tidak berdoa, bagaimana Tuhan beserta dengan saudara? Ya, itu masalahnya. Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup, ya? Bagaimana kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan di dalam doa? Karena Tuhan itu sejauh doa. Kan ada lagunya. Dia hanya sejauh apa? Doa. Betul, saudara. Masalahnya sudah berdoa enggak? Itu masalahnya sekarang. Jangan suruh minta hamba Tuhan berdoa, kita sendiri tidak berdoa. Itu masalah besar, saudara. Ya. Jadi kalau Allah yang Immanuel itu mau benar-benar menyertai kita, kita hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Yosua, dia hidup dalam relasi dengan Tuhan. Ya, sehingga relasi itu yang membawa dia untuk tiap hari dia disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Aminnya kecil. Amin. Pawasi pemaksaan tidak. Ya, biar iblis tahu. Karena kalau kita diam-diam saja, iblis tidak mau tahu. Tapi kalau saudara berdoa, saudara membangun relasi dengan Tuhan, ada amin. Biar iblis tahu. Kalau saudara diam-diam saja, iblis tidak tahu. Karena dia bukan maha tahu. Itu yang pertama, saudara. Ya, keberhasilan Yosua terletak oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kita punya Allah yang Immanuel. Jadi kalau saudara, saya sebutkan Allah yang Immanuel, saudara tahu Allah yang bagaimana itu. Ya, yang beserta dengan saudara. Ya, saudara bukan disertai oleh Semar, Gareng, atau Bagong. Ya, bukan. Tapi sudah disertai Allah yang Immanuel. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosua bisa kuat. Yosua bisa teguh. Dan dia berhasil dan beruntung hidupnya. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dan yang bagian lain, yaitu dia berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, dia berpegang kepada janji Tuhan. Ya, orang mau ngomong apa, ya, dia berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, jangan mudah dibuat goyah. Sekarang ini, saudara, saya mau katakan, ya, kasih kebanyakan orang semakin dingin, ya, dingin kepada Tuhan, sehingga mudah sekali goyah. Kenapa mudah goyah? Karena dia tidak yakin dengan janji Tuhan. Kalau saudara yakin dengan janji Tuhan, bahwa saudara punya janji Tuhan, dan kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan mengingkari. Ya, beda dengan manusia. Ya, ada lagunya. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Kalau Tuhan tidak, kenapa? Karena dia Allah yang superior. Dan kita manusia yang inferior. Jadi yang superior tidak mungkin membatalkan janji, ya, kepada yang inferior. Tetapi kalau saudara dengan manusia, itu masih mungkin kita membatalkan janji. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak mungkin. Bagaimana kita, Pak, tahu janji Tuhan? Baca Alkitab. Ayat 9, ayat yang ke-8 dikatakan, dengan engkau, ya, memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yosua tahu ada janji Tuhan. Bagaimana saudara tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Ya, yang dibaca Sinchan aja. Dilihat Sinchan TV ya. Yang dibaca apa? Koping Ho, yang dibaca yang nggak bermutu, saudara.
Kita tahu janji Tuhan, dan janji Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Nah, bagaimana mungkin kita tahu janji Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Itu masalahnya, saudara. Ya, masalahnya Tuhan itu sudah begitu memberikan kepada kita kesempatan dan peluang di dalam kehidupan kita. Ya, masalahnya kita seringkali tidak melakukan apa yang seharusnya kita harus lakukan. Kita mau disertai Tuhan, kita tidak berdoa. Kita mau janji Tuhan, kita tidak tahu janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Itu masalahnya sekarang, saudara. Sehingga kita cenderung cari kambing, apa? Kalau ada yang kurang, cari kambing apa? Belang sekarang. Wah, ini payah nih CWS nih, kurang perhatian nih. Wah, disalahkan semua, hamba Tuhan disalahkan semua. Ya, semua disalahkan semua. Ibadahnya juga begini, kurang perhatian nih. Wah, semua disalahkan semua. Tapi nggak ada di sini. Ya, di jam 6 sore nggak ada. Tapi ada di sana sini. Saudara, ingat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous, ya, for Christ, in Christ, ya. Sederhana saja firman Tuhan ini. Bagaimana Yosua bisa berhasil dan beruntung, padahal situasi yang dihadapi begitu sulit dan berat. Hanya dua, saudara. Dia disertai Tuhan, dan dia percaya kepada janji Tuhan. Ikut Tuhan itu gak rumit. Yang rumit itu kan kita. Ya, sesuatu yang tidak rumit kita bikin rumit. Lalu cari alasan macam-macam. Itu masalahnya, saudara. Untuk itu, biarlah kita sungguh-sungguh, ya. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari itu. Di bulan Januari, ya, itu karena pertolongan Tuhan. Ya, iya, pertolongan Tuhan. Bagaimana tidak? Sekarang ini kita masih PPKM loh, ya, PPKM, pembatasan pelaksanakan kegiatan masyarakat sampai tanggal 8 Februari ini diperpanjang lagi nanti, saudara. Kenapa? Status Jakarta itu masih merah. Kalau merah apa? Artinya tidak terkendali. Makanya saya seharusnya pakai masker, saudara. Tapi daripada saudara ngeliat saya ngap-ngapan, lebih baik saya lepas. Ya. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita benar-benar, ya, mengalami dua hal dalam hidup kita, supaya kuat, supaya teguh, dan saudara berhasil dan beruntung. Hanya dua hal. Apa? Disertai oleh Allah yang Immanuel, dan yang kedua, kita pegang janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan.